Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudariku terkasih, saya selalu mengangkat keunggulan-keunggulan atau keunikan dan kekayaan yang ada dalam gereja Katolik. Kiranya hal-hal yang kami angkat melalui channel, melalui konten-konten kami, itu bermanfaat, mendatangkan daya guna untuk membangun iman kita. Pada sesi ini saudara-saudari, saya mau mengangkat sebuah tema yang cukup menarik yang terjadi beberapa tahun silam, yaitu Yohanes Paulus II mengalami sebuah peristiwa yang cukup tragis, yaitu ada upaya untuk penembakan terhadap dirinya. Dan apa yang terjadi di sana? Paus Yohanes Paulus II memberikan sebuah pengampunan yang tiada taranya. Saudara-saudari, kisah ini terjadi pada tanggal 13 Mei 1981. Ketika Paus hendak menyapa umat di lapangan Santo Petrus, Paus ditembak sebanyak 4 kali dan roboh. Dalam sekejap mata, wajah Paus yang berasal dari Polandia itu pucat dan hidupnya pun berada di ujung tanduk. Umat Katolik yang awalnya bersorak-sorai menjerit ketika mobil kepausan membawa Paus Yohanes Paulus II ke rumah sakit. Pemimpin gereja Katolik sejak tahun 1978 sampai dengan kematiannya tahun 2005 itu kehilangan 3/4 darah dalam upaya pembunuhan tersebut. Dilansir dari The Sun, Jumat 13 Mei 2021, dia menjalani operasi selama 5 jam dan berhasil selamat. Namun yang membuatnya makin dihormati di seluruh dunia adalah dia memutuskan untuk memaafkan calon pembunuhnya, yakni Mehmet Ali. Saudara-saudariku terkasih, untuk kisah yang lebih jelasnya mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Sesaat setelah Paus memasuki lapangan Santo Petrus, Ali menembaknya sebanyak 4 kali. 2 mengenai perut, 1 di tangan kiri, dan sisanya di lengan kanan. Kepanikan pun menjalar dalam penembakan yang terjadi pada 13 Mei 1981 pukul 17.15 waktu setempat. 2 tahun sebelum mengeksekusi rencananya, Ali menyebut Paus sebagai pemimpin bertopeng para tentara salib. Saat itu, Ali menyatakan dia akan membunuh Paus dengan nama asli Karol Josef Wojtyla jika kunjungan ke Turki tetap digelar. Ali kabur dari penjara setelah membunuh jurnalis Abdi di tahun 1979. Agustus 1980, dia menyeberang Mediterania dan mengganti identitasnya. Sebelum penembakan tersebut, Ali sempat bertemu dengan 3 komplotannya di Roma dan naik kereta ke Milan pada tanggal 10 Mei 1981. Di hari kejadian, begitu Paus tiba, Mehmet Ali mengeluarkan pistol semi otomatis. Paus yang tertembak pun roboh dan mulai kehilangan kesadaran karena darah terus mengucur dari tubuhnya. Mobil yang mengangkatnya dengan cepat melarikannya ke rumah sakit. Paus Yohanes Paulus II menjalani operasi selama 5 jam dan kehilangan 3/4 darahnya. Namun untungnya Paus selamat. Adapun Ali segera kabur setelah membuang pistol yang dibelinya dari seorang pria di Wina, Austria. Untungnya serombongan biarawati dan pastor dan penjaga keamanan segera menghadangnya dan mengamankannya. Ali divonis penjara seumur hidup atas dakwaan melakukan upaya pembunuhan. Umumnya orang akan bersuka cita mengetahui orang yang hendak
membunuh mereka mendapat hukuman berat. Memang ini manusiawi saudara-saudari. Mungkin dalam satu peristiwa atau pernah terjadi dalam hidup kita, ketika ada orang yang bermaksud jahat terhadap kita, dihukum seberat-beratnya, maka ketika kita mengetahui kejadian itu, kita bangga karena orang tersebut mendapat hukuman setimpal dengan kita atau apa yang dilakukannya terhadap kita. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Karol Joseph Wojtyla. Inilah hebatnya saudara-saudari, inilah unggulnya gereja Katolik. Inilah hebatnya pemimpin tertinggi gereja Katolik, yaitu Paus. Paus justru berkata, "Doakanlah saudara saya Ali, karena saya sudah mengampuninya," katanya pada saat itu. Kalimat yang sangat indah, sebuah pengampunan yang tiada taranya. Kemudian, dalam salah satu momen paling bersejarah, dia mengunjungi pembunuhnya di penjara di Roma. Dikisahkan saudara-saudari bahwa setelah Paus sembuh dari sakit dan keluar dari rumah sakit, beberapa waktu setelah pulih benar, Paus kemudian datang ke penjara tempat di mana Ali dipenjarakan dan Paus mengunjungi Ali. Keduanya terekam berbicara selama 22 menit dengan Ali mencium cincin Paus di penghujung percakapan mereka. Jadi selesai percakapan itu, Paus hendak pamit, Ali mencium cincin yang ada di tangan Paus. Setelah kunjungan tersebut, Paus Yohanes Paulus II menyatakan isi pembicaraannya dengan Ali adalah hal yang rahasia. Saya berbicara kepadanya sebagai saudara yang mengampuninya dan orang yang saya percaya, ujar Paus Yohanes Paulus yang kedua. Sekitar 20 tahun di penjara, dia akhirnya mendapat grasi atas permintaan Paus dan dideportasi ke Turki. Sri Paus tetap membina hubungan baik dengan Ali dan keluarganya. Luar biasa saudara-saudari, seseorang yang pernah berniat jahat membunuhnya, tetapi justru menjadi keluarganya sendiri. Bahkan keluarga Ali dianggap juga menjadi keluarganya sendiri. Dan terjadi relasi kekeluargaan atau terbangun relasi kekeluargaan itu di sana. Saudara dan saudariku terkasih, saat Paus sakit tahun 2005, Ali mengirimnya sepucuk surat. Paus yang dikenal karismatik itu pun meninggal pada tanggal 2 April 2005. Dan Ali mengaku kehilangan. Dalam wawancaranya dengan Daily Mirror, Ali mengungkapkan bahwa dia merasa kakaknya sudah meninggalkannya. Begitu indah saudara-saudari. Saya secara pribadi ketika awal membaca kisah ini begitu terharu ya. Melihat dan merasakan apa yang terjadi melalui kisah ini. Paus Yohanes mengampuni Ali yang berusaha menembaknya, dan Ali kemudian melihat figur Yohanes Paulus II sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang, dan sebagai keluarganya sendiri. Dan Paus Yohanes Paulus II akhirnya membangun relasi yang baik, baik itu dengan Ali maupun dengan keluarga dari Ali itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, setelah hampir 30 tahun mendekam dalam penjara karena berusaha membunuh Sri Paus, dia dibebaskan. Segera setelah pengumuman pembebasan pada tanggal 18 Januari 2010, Ali menyatakan dia menganut Katolik Roma. Indah sekali lagi saudara-saudari, sebuah peristiwa kejadian yang sangat pahit, sebuah tindakan kejahatan yang awalnya menjadi motifnya, tetapi ini akhirnya berbalik dan menjadi sesuatu yang sangat indah dan menarik.
sebuah tindakan rencana yang tidak baik berbuah manis. Inilah kisah yang luar biasa yang terjadi, saudara dan saudariku terkasih. Maka inilah pesan moral bagi kita. Marilah kita sebagai orang Katolik, kita sudah mendapat teladan dari pemimpin tertinggi gereja Katolik seluruh dunia yang sudah mendahului kita dan sekarang menjadi orang kudus gereja, Santo Yohanes Paulus II, sudah memberikan sebuah teladan iman yang luar biasa dengan mengampuni orang yang berusaha melakukan tindakan jahat terhadapnya. Dan Yohanes Paulus II tentu mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengampuni para pelaku pembunuh atau orang-orang yang membunuhnya ketika ia sedang bergantung di kayu salib. Saudara-saudariku terkasih, kisah yang sangat indah dan menarik. Dan kita juga menimba banyak hal yang terjadi dalam kejadian ini berhubungan dengan pribadi saudara kita Ali. Awalnya dia berniat yang tidak baik, tetapi akhirnya dia berubah, dia bertobat menjadi pribadi yang luar biasa. Demikian saudara-saudariku yang dapat kami sampaikan tentang kisah ini. Semoga memberikan inspirasi yang baik bagi kita dalam menjalankan kehidupan iman kita setiap harinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.